Mohon maaf, 30 detik aja, maaf ya. Yang pertama tadi Pak, soal transmigrasi harus hati-hati Pak ya. Izin saya, jangan sampai nanti itu malah jadi bom waktu buat kita. Kalaupun ada transmigrasi, saya minta perbandingannya 60-40 minimal untuk lokal dan dari luar, kan gitu. Yang kedua soal narasi tadi, komunikasi dan segala macam. Selama ini kan udah banyak banget buzzer sebenarnya. That's not the point. Poinnya kalau ini berjalan dengan baik, the story will talk. Ya, jadi jangan terlalu dipusingkan soal itu saya kira. Saya kira itu. Makasih. Terima kasih. Bapak bisa sedikit Pak? Boleh Pak. Nah, saya setuju Pak, apalagi kalau tadi Pak Fauzan Khalid mengusulkan RDP di IKN, saya untuk membahas soal ini, tapi satu mohon saya, undang Kemenpan RB Pak. Supaya kita undang nanti Pak, bentuknya FGD Pak. Kami tuan rumahnya Pak. Karena kalau RDP harus di DPR RI. Cocok ya kawan-kawan ya. Ya. Prinsip dasarnya kita perdalam, kita pertajam strateginya pemindahan di IKN, Pak Komar. Biar Pak Komar juga merasakan aura kampung saya, tempat saya lahir dan dibesarkan. Karena saya juga sering ke Papua untuk Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Komisi 2 DPR RI hari ini merasa terhormat karena menjadi tempat di mana kita bisa mengetahui secara objektif beberapa hal. Hal yang pertama, lebih dari 2 minggu terakhir, hampir 2 minggu terakhir, setelah dikeluarkannya Perpres nomor 1 tahun 2025, banyak sekali asumsi publik yang dipicu oleh beberapa pernyataan bahwa IKN mandek, IKN di stop, IKN tidak punya masa depan. Saya kira forum ini menjelaskan kepada kita bahwa APBN 2025 justru memberikan penugasan untuk pembangunan infrastruktur kepada otorita IKN. Sekarang anggarannya 6,3 triliun dan dalam rapat terbatas tadi Pak Basuki sudah jelaskan dengan Bapak Presiden, proses untuk penambahan anggaran 8,1 triliun sehingga total 14,4 triliun tahun 2025 itu akan insya Allah menjadi tugas otorita Ibu Kota Nusantara. 14,4 triliun itu sekali lagi adalah bagian dari 48,8 triliun yang merupakan kebutuhan pembangunan infrastruktur legislatif dan yudikatif. Karena pembangunan infrastruktur eksekutif telah dibangun oleh Kementerian PUPR dulu, sekarang Kementerian PU, dana yang sudah dihabiskan 89 triliun. Kita tidak pada tempatnya mempertanyakan ke Kementerian PU. Biarlah kawan-kawan Komisi 5 yang memiliki tugas itu, kira-kira sisa pekerjaannya seperti apa, tapi dari ruang Komisi 2 DPR RI kita pancarkan optimisme bahwa pembangunan infrastruktur Ibu Kota Nusantara akan selesai sesuai dengan janji kita semua, terutama komitmen dari Presiden Prabowo Subianto. Sebagai orang politik, jujur Pak, saya merasakan hal yang kurang nyaman dengan narasi ini. Karena narasi ini seolah-olah membenturkan dua presiden kita. Presiden Jokowi dan Presiden Prabowo Subianto. Bangsa ini saya kira adalah bangsa yang dibangun atas semangat gotong royong. Semua presiden dan semua founding fathers kita punya nilai-nilai baik dan legasinya masing-masing, dan karena itu mari yang baik kita lanjutkan. Terkait dengan sinisme publik, saya kira show must go on Pak. Kita ingat zaman Bung Karno dulu ketika membangun Semanggi, orang demo. Kenapa membangun jembatan bukan di atas sungai katanya. Kenapa kau membangun jembatan di tengah kota? Tapi Bung Karno meyakini bahwa infrastruktur itu bukan sekedar membangun fisik, tetapi tonggak mula membangun peradaban. Itu pula yang beliau lakukan ketika membangun Monas, bahkan membangun gedung tempat di mana kita melakukan sidang pada kesempatan hari ini. Kesimpulan. Kesimpulan rapat dengar pendapat Komisi 2 DPR RI dengan Otorita Ibu Kota Nusantara OIKN Rabu 12 Februari 2025. 1. Komisi 2 DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran Otorita Ibu Kota Nusantara tahun 2025 sebesar 8 triliun 100 miliar rupiah
untuk membangun kompleks legislatif, yudikatif, dan ekosistem pendukungnya, serta membuka akses menuju IKN Wilayah Perencanaan 2 atau WP2. Cocok, Pak? Baik. 2. Komisi 2 DPR RI meminta agar OIKN segera menyampaikan dokumen rencana strategis Renstra OIKN pada fase kedua tahun 2025-2029 yang diharapkan menjadi acuan strategis dalam perencanaan, pembangunan dan pemindahan ibu kota yang selaras dengan visi Indonesia Maju 2045. Cocok ya? 3. Komisi 2 DPR RI meminta OIKN untuk meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia dalam typo itu, P-nya hilangkan, membangun fasilitas transportasi umum, perluasan kawasan pemukiman dan perkantoran ASN, TNI, Polri, dan pemeliharaan infrastruktur dasar di IKN. Ini minta koordinasi, Pak. Silakan tanggapan, Pak. Mungkin ditambahkan Pak, Kementerian Pekerjaan Umum Indonesia dan Kementerian Perumahan dan Oke. karena mereka yang membangun rusun-rusun yang belum selesai sekarang. Karena ini nanti Bapak kami mohon izin notulin ini akan kami bawa besok di Kementerian Keuangan untuk membahas yang 8,1. Perumahan dan kawasan permukiman. Nggak perlu pakai rakyat. Cocok, Pak. OIKN melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kepercayaan investor dalam dan luar negeri agar lebih banyak pembangunan yang dilakukan dengan skema KPBU sehingga pendanaan pembangunan IKN tidak membebani APBN. Cocok, Pak ya? Komisi 2 DPR RI meminta pemerintah dan OIKN dapat memberikan peta jalan atau roadmap rencana persiapan dan pemindahan aparatur sipil negara, kementerian lembaga, TNI, dan Polri ke IKN. Ini yang dari tadi kita pertanyakan. Cocok. Untuk keseluruhan kita sepakati, Pak ya. Dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin, kita nyatakan rapat kerja dengan Kepala Otorita IKN dan Komisi 2 DPR RI selesai. Saya sebagai pimpinan rapat menyatakan rapat ini ditutup. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua.